Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang akan mempraktikkan coaching. Perkenalkan, saya Rodia sebagai observer, rekan saya Pak Saprudin sebagai coach, dan rekan saya Bu Mariam sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum mempraktikkan coaching, terlebih dahulu saya akan menanyakan dulu ke Pak Saprudin bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Saprudin untuk kegiatan praktek coaching ini. Ya, baiklah. Sesuai dengan alur cerita, rubrik yang akan saya gunakan yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, serta tanggung jawab. Itu sesuai dengan akan saya terangkan di situ yang akan saya lakukan di alur cerita di coaching saat ini. Baik, menurut Bapak kompetensi apa saja yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Pada kesempatan ini saya akan mengembangkan reason, hadir sepenuhnya pada coaching pada kesempatan ini. Itu Mungkin untuk selanjutnya indikator tercapaian yang diinginkan itu seperti apa, Pak? dari kompetensi tadi saya ingin mencoba berhadir sepenuhnya ataupun mengatasi mendengarkan aktif dengan coaching itu, terus mampu melakukan mengarahkan si coaching itu, karena saya hadir sepenuhnya di situ, aktif dalam memberikan umpan balik terhadap coaching. Baik, Pak Saprudin. Ya, silakan Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Tadi ada informasi ataupun ngasih tahu kita ada obrolan ini apa sih yang mau diobrol? Ya, jadi mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Intinya saya ingin berkonsultasi karena ada permasalahan yang cukup membingungkan saya gitu ya. Jadi saya ini sudah punya niat rencana ingin melaksanakan pembelajaran berkolaborasi dengan rekan lainnya, tapi belum terlaksana saja, belum terrealisasi saja gitu. Apa itu? Ya, jadi pembelajaran di mana saya nanti ada sesi KBM yang dilaksanakan bersama teman sejawat saya, kami sejawat, di mana ya kami bersama-sama sih merancang dari mulai FPP-nya, kemudian dari aspek-aspek apa saja yang mau dinilai sampai ke evaluasinya gitu. Niatnya begitu, Jadi tapi memang belum bisa. akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan kerja untuk pembelajaran yang lebih efektif gitu. Kira-kira tujuannya seperti apa? Tujuan atau keinginan itu seperti apa? Harapan gitu. Ya, harapannya. Ya, harapan saya tentu pertama karena saya juga sebagai guru tentu ingin punya ini ya Pak ya, ingin punya tambahan saran gitu ya dari pihak lainnya yang bisa mungkin melihat secara objektif seperti apa pembelajaran saya, cara mengajar saya gitu, sehingga nanti akhirnya ya dengan kalau ada orang lain yang melihat ini saya bisa mengetahui sendiri gitu, atau mengetahui langsung apa hal-hal yang perlu diperbaiki dari cara mengajar saya. Itu mungkin tujuan utama. Yang kedua,
mungkin karena ingin menjadi lebih efektif jam KBM di semester 2 ini, karena mungkin kita tahu ya kalau di semester 2 kan banyak sekali terpotong dengan ujian sekolah gitu, libur Ramadan dan lain-lain. Dan yang ketiga karena saya sudah berdiskusinya tadinya dengan rekan yang serumpun Pak mata pelajarannya, kan saya mata pelajaran IPS. Jadi dengan guru IPS lain lagi? Kalau guru IPS lain lagi di sekolah saya nggak ada lagi sih Pak, cuman lagi PKN. Oh, dengan pelajaran yang lain? Ya, cuman masih sama kan mirip ya, serumpun ya kalau IPS sama PKN. Sehingga ya saya cobalah gimana bisa merger atau menggabung beberapa tema yang sebetulnya antara PKN sama IPS itu banyak yang sama Pak, gitu pembahasannya itu, sehingga kan lebih efektif juga kan kalau misalnya bisa dilaksanakan pembelajaran dan kolaborasi efektif. Kira-kira kendala yang adakah kendala yang akan ditemui? Kendala utama memang kalau saya manajemen waktu ya Pak. Waktu, ya, waktu, karena masalah waktu ya, karena kalau di sekolah swasta yang mungkin bisa Bapak pahami, kalau kami jam kerja lebih banyak ya Pak, lebih dari pagi sampai sore lebih full gitu ya. Jadi kadang mencari waktu yang tepat kapan di mana kita bisa nggak bentrok gitu jam ngajarnya, terus juga ditambah ada tugas-tugas tambahan lainnya, akhirnya ya belum terlaksana akhirnya karena manajemen waktu tadi yang belum baik gitu. Ini kan baru akan direncanakan ya, baru. Kira-kira kapan rencananya itu? Ya saya harap sih secepatnya, semoga nih karena ini setelah ini PTS ya Pak ya, setelah PTS sudah ada lagi KBM efektif ya, semoga setelah PTS bisa saya mulai dicari dulu mungkin waktunya nih harus ngobrol lagi. Sudah dirancang, sudah direncanakan, bahkan sudah berkonfirmasi lah dengan yang lain, koordinasi dengan guru yang lain itu akan tinggal waktunya saja waktunya saja secepatnya ya. Iya, seperti saya juga memang harus lebih banyak koordinasi dengan kepala sekolah, berarti dengan wakil kepala kurikulum ya, untuk yang mungkin mencarilah waktu yang pas gitu ya. Jadi tinggal menentukan waktu, langsung action gitu, pelaksanaan dengan kolaborasi tadi. Mudah-mudahan itu cepat terlaksana Bu ya. Dan di situ pelaksanaan di situ sangat bagus sekali. Nanti ada kolaborasi untuk siswa lebih efektif lagi dan mengurangi waktu belajar siswa ini kan, tentunya lebih memadatkan yang dirasakan. Ya kesimpulannya memang kadang kalau sendiri dipikirkan kan jadinya tidak ada solusinya. Memang ya saya bersyukur, terima kasih dengan tadi ngobrol dengan Bapak. Jadi saya bisa saya bisa melihat, menemukan ya sebetulnya inti dari permasalahan saya apa gitu. Jadi memang manajemen waktu sih ya, bukan berarti belum dirancang, sebenarnya memang sudah, tapi karena memang tadi manajemen waktu belum terlalu baik sehingga bisa dilaksanakan. Dan yang kedua, saya memerlukan koordinasi yang lebih lanjut gitu ya, koordinasi yang lebih banyak mungkin dengan pihak terkait seperti kepala sekolah gitu, kemudian wakil kurikulum gitu ya, kepala sekolah dan kurikulum yang mungkin bisa nanti melihat bagaimana nih jam-jam KBM yang bisa saya pakai untuk kolaborasi sehingga nanti gak bentrok gitu antara jam saya dengan jamnya guru PKN. Kesimpulannya untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif tentu harus ditopang oleh berbagai aspek, yang dimulai dari gurunya yang kreatif, gurunya yang bisa memunculkan gitu ya terobosan-terobosan atau metode-metode baru dalam pembelajaran. Salah satunya dengan tadi kolaborasi gitu. Dengan kolaborasi saya yakin sebetulnya murid akan merasa lebih senang gitu ya, karena melihat ada dua sosok yang perlu diteladani ya, dua sosok guru yang ini akan membimbing mereka dengan lebih baik gitu. Dan juga tadi karena
kami juga mencoba nih pembelajaran kolaboratif gimana nih bisa mewujudkan proyek gitu ya, proyek bagi kegiatan anak-anak. Nah nantinya mungkin lebih menarik lagi berarti untuk pembelajaran mereka. Terima kasih Pak. Sama-sama Ya. Bu. Itu mudah-mudahan tercapai Bu ya, gitu Ya. aja. Ya, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak. Ayo, Ya, Bu, sama-sama. terima kasih Ya, juga Bapak atas waktunya, saya sudah mau meluangkan. sama-sama Bu, jangan sungkan-sungkan. Intinya saya juga berharap ada solusi dari semua permasalahan saya. Oh iya. Mudah-mudahan solusinya nanti dijalankan dulu, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan baru akan itu menemukan solusi di situ. Kan sudah berjalan. Nah, kalau sudah dilaksanakan baru akan ketemu apa kendalanya, apa permasalahannya di situ kan. Ini kan baru berencana dan akan dilaksanakan secepatnya. Tinggal mengatur waktunya bagaimana jadwalnya akan terlaksana. Mudah-mudahan cepat terlaksana Bu ya. Iya. Cepat terlaksana gitu aja. Iya, gitu Ya. memang Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, Ya. sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak Saprudin, tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching dengan Bu Maryam. Kira-kira menurut Bapak apa yang sudah dilakukan tadi setelah praktik? Tadi saya sudah praktek coaching dengan Bu Maryam. Di situ Bu Maryam sudah bercerita terkait dengan pembelajaran yang pengen lebih efektif lagi. Bu Maryam akan melaksanakan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan guru yang masih satu mungkin. Itu saya mencoba melakukan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu hadir secara penuh. Saya fokus di situ, bersikap terbuka dengan Bu Maryam, yang mengajukan pertanyaan kepada Bu Maryam dan memberikan pencerahan kepada Bu Maryam. Begitu sih. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak setelah tadi berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan Bu Maryam, apakah kolaborasi tadi itu menurut Bapak sudah tepat atau bagaimana? Itu sangat bagus sekali. Kolaborasi yang akan dilakukan itu akan memanajemen waktu ataupun akan memudahkan, atau anak itu akan merasa ada baru gitu tuh, hal-hal yang baru. Itu kan bagi anak mungkin baru dua guru berkolaborasi untuk pembelajaran. Nah, anak itu biasanya kalau yang baru itu rasanya kayak lebih bersemangat gitu, bergairah, itu dapat memicu pembelajaran di kelas itu. Baik Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Saprudin? Pada kesempatan kali ini saya sebagai coach ya, tadi sebetulnya ada kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk ke depannya. Saya masih ada kelemahan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Di situ untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu saya masih belum mampu secara 100%. Nanti akan saya kembangkan itu untuk coaching berikutnya. Baik Pak Saprudin, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, kalau ada kendala ataupun perihal yang lainnya. Terima kasih Pak Saprudin. Sama Bu. Demikianlah kami bertiga telah mempraktikkan praktik coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang
mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.